Pemirsa pada Sua TV, bersama saya Yusuf Mars, 1 jam ke depan akan menemani Anda podcast dengan tema menyikapi statement Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar soal polemik nasab Alawi. Narsum yang kami tampilkan adalah Kiai Ubedillah Tamamunzi, dosen UIN Wali Songo Semarang. Said Qori mungkin dalam antrean untuk masuk ke studio pengkaji nasab. Dr. Soleh, dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Mungkin nanti kita harapkan semoga Gus Aziz Jajuli ini alumni Yaman bisa bergabung juga dengan di podcast kita. Tapi sebelumnya saya disclaimer sebagai aturan podcast baik kepada narasumber dan kepada netizen. Boleh berdebat sengit, tapi tidak boleh mempremi, memberikan statement atau komentar dengan kata-kata tidak pantas, caci maki, rasis, ungkapkan saja fakta dan logika. Terlebih, objek kajian podcast kali ini menyangkut pidato Rais Am yang sangat dihormati. Sebelumnya saya coba putarkan dulu ini video Rais Am, sambutan Rais Am dalam sebuah acara yang kemudian dipublish, diupload oleh salah satu channel. Ya. Gangguan, khususnya saat sekarang ini. Ya. Ini jadi sesuatu yang besar ya, karena di sini juga para demokratis banyak ada banyak kayak Disney jadi tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang dipengaruhi cabang-cabang. Oke, kira-kira banyak beberapa poin yang perlu kita kritisi atau kita nanti bicarakan. Saya langsung ke Kiai Ubedillah. Mungkin Anda sudah menonton videonya, ya. Langsung saja nih. Tadi netizen mengatakan bahwa ini suaranya kurang masuk nih, tidak terdengar. Baik, Kiai Ubedillah. Ada beberapa poin yang akan Anda sampaikan atau Anda kritisi terhadap statement Kiai Haji Miftahul Akhyar terkait polemik nasab Alawi. Silakan, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Yusuf Mars, kepada takdiman ikram saya kepada Syed Syarif Qori, dan takdiman ikram saya kepada Dr. Soleh Bashari. Sebagai bentuk takdiman ikram saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam posisi apapun di luar maupun di luar PBNU maupun di PBNU, beliau adalah orang tua saya, sehingga untuk bentuk kehati-hatian saya, mungkin saya mohon izin untuk membaca dulu Mas Yusuf dari beberapa poin sensitif terkait dengan gerakan menjawab realitas sosial sebagai sebuah resolusi dari teman-teman. Berikut ini respon terhadap hal yang sensitif dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap sebagai warga NU kepada sosok yang saya hormati, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mengendalikan keilmuan dan hasanah aturos NU. Setiap kali memahami anak muda NU, kiranya betul-betul berdasarkan ilmu hasanah aturos dan konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setidaknya ada instrumen yang bisa dijadikan untuk menilai, sehingga tidak mengorbankan
putra-putri Nahdien yang benar-benar ingin menjaga marwah NU dengan penuh hati-hati dan terukur, tidak seperti sosok yang dijadikan standar analogi hukum asal, yaitu sosok pemuda yang memiliki karakter shaimun nahar, qaimul lail, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Tetapi sosok ini yang dijadikan analogi Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak menggunakan nalar sehat, penuh perasaan, emosional, dan Islam tidak dipahami sebagai agama rahmatan lil alamin, namun dipahami sebagai ideologi kekuasaan. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika ini dianalogkan dengan kiai-kiai muda NU yang selama ini mengkritisi klan Ba'alwi. Kedua, Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan tegas memandang orang bukan dari nasab, namun dari ilmu dan takwa. Justru ini yang ingin diperjuangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena selama ini nasab telah dijadikan alat hegemoni dan relasi yang tidak seimbang. Hampir semua habaib membangun glorifikasi dan interpolasi melalui nasab. Bahkan ilmu dan simbol-simbol ketakwaan menjadi alat untuk mengunggulkan nasab. Nasab satu hal, ilmu hal yang berbeda, yang harus tetap kita hormati dan kita muliakan. 3. Secara tersirat di dalam pidato Kiai Haji Miftahul Akhyar dan tersurat, pengkritik klan Ba'alwi disampaikan Kiai Haji Miftahul Akhyar telah meragukan Said Alwi Al-Maliki. Ini tidak benar. Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak pernah meragukan nasab Said Alwi Al-Maliki. Bahkan beliau bersanad, keilmuan beliau bersambung ke Said Alwi Al-Maliki. Sebagaimana disampaikan Kiai Miftahul Akhyar, ini yang keempat, pengkritik klan Ba'alawi adalah Wahabi. Sekiranya biar kritik ini berdasar, perlu disertakan indikasi dan instrumennya. Yang benar, para pengkritik klan Ba'alawi bisa dibaca karya dan jejak digitalnya adalah pejuang-pejuang yang merespon realitas politik habaib di FPI dan di Robitoh melalui ketua umumnya telah bersikap arogan kepada NU dan Kiai NU. Hal yang tidak kalah mengerikan telah terjadi kapitalisasi nasab, dawil di tengah warga NU, dan pemalsuan makam yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. 5. Pengkritik klan Ba'alawi menolak isbat mufti dunia. Benarkah demikian? Justru Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kebohongan isbat nasab klan Ba'alawi yang mengatasnamakan para ulama dan nakobah serta mufti dunia. Hal yang sama, Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan serius telah melakukan penelitian yang hingga kini belum terjawab. PBNU pun belum mengadakan bahsul masail tentang persoalan ini. Pertanyaannya, mengapa Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah berposisi sebagai pembela Ba'alwi tanpa dasar keilmuan dan bahsul masail para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama? 6. Pengkritik klan Ba'alwi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Benarkah demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, setahu saya yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu oknum di PBNU, Saudara Dr. Fahru Razi. Dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dari Habib yang menjadikan makom Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok bernama Faqih Muqaddam. 7. Saya masih berharap Kiai Haji Miftahul Akhyar bijak memahami permasalahan habaib di Indonesia yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat, yang bisa kita
lacak dari jejak digital mereka dan catatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka di lingkungan klan Bahalwi. Saya mencintai NU yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali habaib dan Robitoh, dan juga berhadapan para tokoh NUGR garis lurus yang kesemuanya memiliki jejak digital yang tidak baik terhadap Nahdlatul Ulama. Saya bukan Khawarij, saya bukan Syiah, saya bukan Wahabi, tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial. Akhirnya dari saya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Songo, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syekh Mutamakin. Allah wujud, Muhammad lagi wujud. Apa meneh sira ingsun ini wujud to? Ya sira ya ingsun ing asmane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih Mas Yusuf. Oke, ini saya serasa orasi ini. Tapi saya yakin ini bukan sebuah bentuk demo dari Kiai Ubadillah, tetapi mencoba, ya, yang saya tangkap, mencoba untuk membaca teks agar tidak lepas dari kontekstualnya. Tetapi spiritnya, saya yakin Anda itu tidak melawan tanda kutip Roisam, karena Roisam di PBNU adalah simbol dari sosok ulama yang dihormati di sepanjang masa. Begitu, oke, Ubed, ya. Ya, saya sangat menghormati Roisam, Mas, karena sanad saya dipesan orang tua saya, siapapun pemimpinnya di NU harus kami hormati, dari Tanfid maupun dari Roisam. Tidak hanya di PBNU, di PCNU pun begitu. Dan di rumah saya biasa, Mas, untuk kadang sarapan bareng pengurus PCNU Rembang, biasa itu. Dan pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, musyawarahnya juga di saya. Pantaskah saya disebut sebagai Wahabi oleh Kiai Haji Miftahul Ahya? Terima kasih. Ya, saya kira yang saya dengar bahwa Kiai Miftah adalah tidak menunjukkan bahwa secara tegas bahwa Kiai Imaduddin adalah Wahabi dan lain sebagainya. Tetapi memang ada sebuah statement yang mengatakan yang tidak mengakui nasab Nabi adalah memang yang keras adalah Wahabi. Tetapi mungkin perlu diingat, ini tidak tahu nih interpretasinya memang agak ini ya, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami bahwa statement Kiai Miftahul Ahya sebetulnya menginginkan, kalau saya lihat ya, menginginkan bahwa masyarakat NU sudahlah berdamai, sudahlah ini kegaduhan ini udah selesai. Sepertinya saya menangkap secara positif seperti itu, bahwa kegaduhan ini cepat selesai. Kemudian yang kedua, gitu, bisa duduk berdampingan antara klan Ba'alawi dengan para Nahdliyin. Sebetulnya itu kritiknya adalah kedua belah pihak sebetulnya, ya. Bagaimana klan Ba'alawi bisa sejalan dengan Kiai NU dengan Nahdliyin. Baik, mungkin nanti ini jadi perdebatan ini, ya. Kita membahas masalah pidato ini kan, ya. Ini kan pidato orang, ini teorinya juga ada nih. Saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, ini Anda bagaimana nih melihat statement Kiai Miftahul Ahya yang kita hormati dan kita muliakan? Sejatinya saya juga agak segan sebetulnya untuk membicarakan ini. Tetapi sekali lagi mohon maaf kepada Kiai Haji Miftahul Ahya selaku Roisam, bahwa ini anak-anak muda NU mencoba mengkritik sebuah keadaan sosial yang terjadi, terutama tentang hebohnya nasab Ba'alawi. Silakan Dr. Soleh. Oke, Ubaidillah, Sayyid Kore, Mas Yusuf, sehat semua. Amin, amin. Iya, pertama kita harus bersyukur bahwa Roisam memberi perhatian luar biasa pada perdebatan ini. Kita harus mensyukuri itu dan kita harus menghormati dan mentaati apapun isinya. Itu bagi saya yang pertama.
Yang kedua, meski ada hal-hal yang mungkin bagi kita, bagi saya, bagi Ki Ubaidillah maupun lebih-lebih pada Ki Imaduddin serta Syed Kore, mungkin ada beberapa hal yang menurut kita kurang nyaman bagi kita. Tetapi apapun kita harus menghormati, kita harus mensyukuri bahwa statement Rois Am itu bukti bahwa perjuangan Ki Imaduddin dan kawan-kawan ini 1,5 tahun ini udah masuk, seperti saya sebut, ke level elit. Jadi ini adalah masuk pada isu-isu elit, isu-isu strategis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya saya agak keberatan dengan pidatonya Rois Am. Itu pertama terkait dengan sebutan bahwa itu hanya sahsiyah atau saksun per saksun atau orang per orang dan tidak banyak. Itu yang sebenarnya harus kita klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah mereka masuk ke beberapa cabang. Nah, ini sebenarnya kan juga harus diklarifikasi. Kemudian ini nggak terlalu ini, soalnya kan nanti ada 1-2 cabang yang ini harus kita tertibkan. Nah, untuk pertama adalah sahsiyah atau orang per orang ini. Ya saya secara pribadi memang dari awal itu meyakini bahwa dzurriyyah itu habaib itu bukan dzurriyyah, saya meyakini itu. Dan terkait hal ini memang saya makmum kepada Mustasyar PBNU, bukan kepada Rois Am. Jadi kalau kemudian dan tidak mungkin kan misal saya dipecat dari warga NU begitu, masa warga aja dipecat kan gitu, seperti ini kan gitu. Dan saya belum pengurus NU di level manapun gitu. Tapi saya terlahir sebagai NU, leluhur saya NU, bahkan salah satu dari atau bahkan istrinya Kiai Hasim yang melahirkan Kiai Wahid dan Gus Dur, Nyai Nafikoh itu masih ada hubungan dengan kakek-kakek buyut saya dari Ki Ageng Basyariah Sewulan gitu. Maka saya pakai nama Basyari, bapak saya memberi nama Basyariah begitu, konteksnya seperti itu. Nah, kembali ke tadi, jadi saya tidak sependapat dengan Rois Am bahwa ini adalah syahsiyat atau personal antar personal. Ini kegelisahan lama dan baru terungkap. Ya, apapun kita harus menghormati, mengapresiasi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dalam tanda kutip membongkar ini semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian Kiai Rois Am juga menyebut-nyebut tentang konun asasi yang ada keterlibatan Habib Muhsin, kalau saya nggak salah menyimpulkan. Tetapi kan di bagian-bagian konun asasi yang diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri, Gusmus, lagi-lagi saya tadi mengutip, saya makmum pada Mustasyar dalam hal ini kepada Gusmus, adalah bahwa di situ disebutkan seburuk-buruk manusia adalah yang peka. Peka ini itu oleh Gusmus dimaknai dalam tanda kurung mereka yang tidak mau menerima kebenaran, dan yang bisu, mereka yang tidak mau yang bertanya dan menyebarkan kebenaran. Peka ini saya cari-cari tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Di kampung saya peka itu pekok itu. Pekok itu ya apa ya? Iya, terjemahan Gusmus tadi benar bahwa adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, itu. Nah, ini bagian dari konun asasi juga. Jadi yang kita perjuangkan adalah masih satu garis dengan konun asasi itu. Tadi Ki Ubaidillah juga menyebut bahkan sangat keberatan dibilang bahwa mereka-mereka yang terus mendiskusikan ini adalah kelompok Wahabi dalam tanda kutip. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka Ki Miftah Rois Am menyebut nanti akan akan melakukan penertiban pada 1-2 cabang yang melakukan gerakan-gerakan semacam ini. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita membuka telinga agak lebar dikit, ini sebenarnya bukan suaranya Kiai Imad, bukan suara saya, bukan suaranya Kiai Ubaidillah, tapi ini kan hampir merata sebenarnya. Dan tidak ada yang mendekati cabang-cabang. Cabang-cabang ini setiap pada suka live streaming seperti ini, mereka antri kok. Mereka nonton bareng, nobar begitu. Luar biasa. Ada live streaming, kemudian ada nobar di situ.
Jadi nggak ada yang mendekati cabang-cabang. Cabang-cabang itu ya karena ini kebenaran, otomatis kan ya diterima dengan lapang dada kan begitu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah terkait perjuangan yang arahnya atau yang dibentur bahwa kita ini seakan-akan membenturkan nanti sasarannya adalah NU yang kemudian kayak semacam gerakan transnasional ya. Itu sebenarnya jauh sekali itu cara pandangnya. Kita ini ya yang simpel-simpel saja bahwa fenomena dawir, bahwa fenomena oknum-oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan dakwah keislaman untuk kepentingan-kepentingan pribadi, yang itu juga di mana-mana terjadi. Jadi dalam banyak kasus justru saya yakin bahwa PBNU dalam arti struktur yang besar itu atau dalam saya sebutnya itu silent majority itu tidak satu garis dalam hal ini dengan Rois Am. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena saya banyak berdiskusi dengan para Gus, saya banyak berdiskusi dengan ring-ring satu di Keramat Raya yang punya policy, yang punya kebijakan yang memang bahwa ini tidak bisa dibendung dan ini adalah kebenaran dan ini adalah sebuah perjuangan yang memang harus bentur sana sini, termasuk framing bahwa di framing Wahabi atau di framing anak-anak yang liar atau hanya 1-2 personal itu menjadi tidak begitu penting karena memang pasti akan kelihatan siapa sih Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, siapa sih Kiai Ubaidillah, siapa sih Syed Qori, siapa sih Soleh Basyari, kan gampang aja nge-tracknya itu. Itu makhluk dari mana kan, bukan makhluk asing gitu. Jadi kejauhan kalau Wahabi atau apapun gitu. Sementara gitu dulu Mas Yusuf. Ya, ini menarik ini sebetulnya ya. Jadi kelihatannya Anda juga sungkan ya. Orang-orang NU itu anak-anak muda NU sebetulnya sungkan kalau sudah berkaitan dengan kiai sepuh. Tetapi yang saya lihat ini nalar kritis anak-anak muda NU memang tidak bisa dibendung seperti hadirnya Dr. Soleh, kemudian Kiai Ubadillah, kemudian Kiai Ulil Absar Abdallah ketika dulu itu ya tentang Islam liberal gitu ya. Nah ini iya itu ya lib ya. Nah itu kan luar biasa sampai Gus Ulil pun mendapatkan semua cemooh. Tetapi jalan terus. Itulah dinamika di anak-anak muda NU sehingga muncullah kebesaran Gus Ulil Absar Abdallah. Nah sekarang sosok Kiai Imad saya lihat tidak terlepas dari situ. Saya yakin Kiai Imad tidak terkontaminasi oleh Wahabi apalagi Khawarij gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan apakah Anda melihat ada sebuah gap antara Kiai sepuh kemudian juga intelektual muda kritis di NU itu, apakah ada gap di sini menurut Anda, Dr. Soleh? Iya, begini, Kiai sepuh itu apapun punya pengalaman lebih dulu, lebih awal. Mereka bergulat dari masa-masa pembentukan dan masa-masa NU berkembang secara bagus di era-era Orde Baru. Mereka kan tiarap ketika itu dan bisa jadi mereka bekerja sama dengan kalangan habaib ketika masa-masa sulit. Nah kemudian otomatis ketika terjadi isu seperti ini, mereka kan saya menyebutnya itu punya posisi yang sulit. Positioningnya itu seperti apa? Mau menolak seperti keinginan Kiai Imad dan kawan-kawan, selama ini mereka baik-baik saja. Mau diterima, tetapi banyak hal yang memang harus diluruskan. Misal soal jadab misal. Ada sejumlah teman-teman yang bertemu dengan Habib yang jadab itu yang katakanlah menyimpang dari kenormalan. Padahal kan dalam konsepsi kita yang bertasawuf amali, bertasawuf sunni, bertasawuf dengan salah satu kaidahnya Ghazali atau Junaid al-Baghdadi, itu kan orang dalam kondisi jadab sekalipun dia tidak akan pernah meninggalkan syariat Islam. Kenapa? Karena
tasawuf amali itu, tasawuf sunni itu justru dibangun oleh disiplin syariat yang sangat ketat. Jadi tidak mungkin seorang yang katakanlah setengah wali lagi jaga, kemudian dia mempermalukan dirinya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, misal dengan minta-minta, atau misal dengan menyalahi hukum syariat tentang hubungan pria wanita misalnya. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dalam kondisi jadab sekalipun, seorang wali itu masih dalam bingkai syariat. Jadi misal gini, ada sebagian orang menyebut bahwa kalau ada yang lagi jaga kemudian minta ini itu ya kasih saja. Padahal nggak ada istilah minta-minta itu. Kan doktrinnya adalah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada ketakutan lapar, tidak ada ketakutan akan masa depannya, tidak ada ketakutan akan dia punya apa atau tidak punya apa. Dan tidak pernah sedih, misal diludahi, dihina, dicaci maki, biasa saja gitu loh. Kalau ada aulia Allah yang lagi jadab, atau dari katakanlah sebagian habaib gitu ya, yang kemudian lagi jadab, kemudian dia menyimpang dari syariat, otomatis itu batal kewaliannya, tidak bisa diterima. Karena ada misalnya di sebagian kita yang ada kedapatan dakwir misalnya, dapat tamu atau dapat teman, tiba-tiba minta ini itu, kemudian wah ini lagi jadab, ini lagi mandi, lagi mujar-mujarnya doanya, kemudian dikasihkan ini itunya. Itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kaidah wali dalam Al-Quran. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan apapun, tidak ada kegelisahan apapun. Itu yang selanjutnya. Kemudian terkait dengan fenomena ini kan sudah kehendak zaman bahwa yang jelas kiai-kiai itu sebenarnya bangga lah, kiai-kiai sepuh, bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah kalau bukan anak muda, kiai-kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPB ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Dulu Mas Yusuf. Bung Soleh, Anda harus hati-hati nih. Ini berhadapan dengan kiai-kiai sepuh ini. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Apakah Anda melihat gap pemikiran nih, gap interpretasi terhadap turos, terhadap kontekstualitas antara kiai sepuh dengan katakannya kelompok-kelompok kritis anak muda. Jadi kelompok-kelompok kritis anak muda itu kadang di NU itu kan pemikirannya itu kan lihat, tanda petik ini menembus batas-batas dimensi gitu ya. Nah ini apakah Anda melihat seperti itu? Kalau semacam Kiai Miftahul Ahyar kan masih melihat ini teks dan konteksnya ketika zaman dulu ulama-ulama yang atas tidak menyaksikan terhadap nasabnya Balawi. Tetapi ini anak-anak muda sekarang NU ya dipelopori salah satunya oleh Kiai Iman. Ini mencoba itu mengkritisi sampai dikatakan bahwa ini narkoba internasional pun percaya. Kenapa Kiai Iman ini bersikeras gitu ya, tidak mempercayai? Silakan Pak Dokter. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Ahyar nggak ini? Boleh. Boleh. Ya, sebatas masa dalam kesantrian begitu ya. Iya, sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah Rois Am paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Kalau kita bandingkan dengan Rois Am sebelumnya, adalah Kiai Ma'ruf Amin. Dia punya dzurriyyah besar, gennya arahnya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia bukan hanya punya pesantren, tapi itu pesantren leluhurnya dan besar. Kiai Miftah itu Miftahus Sunnah, itu dalam peta pesantren siapa yang tahu? Itu pesantren rintisan, dan di Surabaya sendiri pun tidak ada yang kenal. Itu pertama. Yang kedua,
Kiai Miftahul Ahyar ini saya serius ya. Jadi saya ketika musyawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di Areng-Areng Pasuruan, tempatnya Wakil Bupati sekarang Kiai Mujib Imron, itu ada 2 Rois Suriah yang macung yang diajukan. Satu adalah Kiai Mas Duki Mahfud almarhum, satunya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dari 40 PCNU di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, tapi PCNU-nya 40. Karena itu Bangil itu punya jadi cabang sendiri, Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri. Jadi 40 cabang. Dari 40 cabang ini, itu 39 memilih Kiai Mahfud, Kiai Mas Duki Mahfud. Satu orang itu memilih Kiai Miftahul Ahyar, yang dipidatokan oleh Kiai Hasim itu dipilih oleh dirinya sendiri. Ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau. Jadi apa namanya? Oke, sebelum Kiai Miftahul Ahyar kita punya Rois Am Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya ada Kiai Sahal Mahfud. Kiai Ubaidillah nanti banyak cerita bisa lah soal Kiai Mahfud, Sahal Mahfud. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Fahrudin Masturo, pesantren Masturia Sukabumi. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Ilyas Ruhiyat, pilihan Ruhiyat Cipasung. Dan sebelumnya luar biasa semua itu, Kiai Ahmad Siddiq. Jadi ini adalah Rois Am paling lemah panjang sejarah berdirinya NU. Sementara perannya sangat krusial di era transisi mengantarkan NU dari abad 1 ke abad kedua yang diandaikan sebagai abad kebangkitan NU. Maka kemudian kita mendapati Rois Am yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita bisa berbuat apa? Oke. Dulu ketika beliau ini ketika jadi Rois Suriah PCNU Surabaya, saat kadang menulis di opini di Jawa Pos itu saya baca, dia waktu itu berdebat dengan Zuhairi Mesrawi, dubes di mana itu, Aljazair atau Maroko. Saya membaca bahwa diksinya, kemudian spektrum yang dia tangkap, ini tidak mencerminkan bahwa itulah kenahdlinan. Jadi apa namanya? Kalau kemudian beliau keras penyikapan menuduh Wahabi, menuduh membenturkan NU dengan ini itu dan semacamnya, yaitu kita bisa track dari Kiai Miftah sebelumnya. Wah, ini saya dicari panser kalau begini nih. Iya, Dokter Soleh, itu jangan terlalu jauh dah. Jangan terlalu jauh. Aman. Bagaimanapun, sebentar. Bagaimanapun, Kiai Miftahul Ahyar Rois Am adalah terpilih di Muktamar Lampung. Ya, itu artinya beliau memiliki kelebihan dari Jamiah Nahdlatul Ulama pasca kemarin. Tetapi sebelumnya ya kita tidak tahu ya. Ya mungkin itu masa lalu lah ya. Tetapi bagaimanapun kondisi real bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar adalah Rois Am terpilih dan mayoritas memilih beliau. Nah, oke, langsung saya tadi melihat sebetulnya sebagai generasi muda, Anda kan intelektual muda NU lah ya, kritis dan sebagainya. Melihat saya tidak mempertentangkan antara Kiai Imad dengan Kiai Miftahul Ahyar, tetapi paradigma atau kajian Kiai Imad ini kan banyak disikapi lain atau disikapi dua versi. Yang satu di PBNU katakan kata Anda adalah menolak, yang kedua menerima, yang ketiga ini tengah-tengah nih. Ini melihat kondisi seperti ini, seperti ini, bagaimana sih? Nah ini malah pergi nih. Saya mau jawab, Mas. Jawab. Ya, boleh, silakan. Ya, silakan. Ini bentar, nih, Dokter Soleh. Ya, Dokter Soleh. Ya. Anda kan sebagai anak muda kritis gitu ya. Dari kalangan 90-an lah ya, kritis, kemudian sikapnya juga masalah pemahaman dekonstruksi syariah dan sebagainya juga Anda pasti terlibat ya di situ ya, pemikiran Islam. Nah, keresahan, kegelisahan Anda sebetulnya seperti apa sih terhadap kondisi ya saat ini?
Iya, Kiai Sepuh itu kan kita harapkan ngemong. Jadi ngemong dia mendampingi, memfasilitasi tanpa harus melakukan pemihaan-pemihaan. Itu pertama. Yang kedua, di jajaran Kiai Sepuh saya yakin banyak juga yang inline, yang segaris dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa pada saatnya suatu saat estafet itu berganti. Jadi tidak selamanya kemudian Kiai Sepuh itu berada di posisinya. Udah gitu kan ini juga kepemimpinan sebanyak reguler 5 tahunan. 2027 nanti ada muktamar dan macam-macam. Jadi yang inti ini energi positif. Ada sebagian Kiai, ada sebagian teman-teman Nahdliyin, anak-anak muda banyak yang melihat bahwa ini adalah gerakan positif, maka harus diapresiasi, difasilitasi, bahkan minimal tidak diintimidasi begitu. Nah, kalau tadi Mas Yusuf membagi ada Kiai yang pro, ada yang Kiai yang tengah-tengah, Kiai yang kontra, ya realitasnya persis seperti itu. Tetapi secara random, secara acak bisalah kita manai bahwa 80% itu sebenarnya sepakat atau sebenarnya unek-unek sama persis, punya pemikiran, punya pemahaman, punya interaksi yang sama persis dengan yang kita diskusikan, yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah maupun Syed Qori sehari-hari. Cuman mereka kan memang PBNU saat ini harus kita hormati juga. Mereka adalah one policy system, ya. Jadi mereka menganut sistem politik tunggal, penyikapan tunggal. Jadi tidak bisa kemudian mereka teman-teman yang tidak pegang mic kemudian bebas berbicara seperti di Pada Suka ini, kan begitu. Ketempatan saya tidak masuk dalam sistem, kemudian saya bisa bebas pegang mic, itu aja sebenarnya. Pak Yusuf. Iya, satu lagi Dr. Soleh, harapan Anda sebetulnya seperti apa sih ke Roisam lah, gitu ya? Sebetulnya ya, tadi Kiai Ubed mestinya Roisam dalam bicara begitu, gitu ya. Roisam mestinya tadi sedikit saya menggarisbawahi, ya harusnya mengayomi. Nah, harapan Anda sebetulnya terhadap polemik nasab yang dikomandani Kiai Imad itu seperti apa nih? Seharusnya nih Roisam. Kan Roisam di pidatonya tadi menyebut bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Ya, refleksi atau aktualisasi dari organisasi Islam terbesar di dunia adalah kita punya Roisam yang punya pemikiran global, punya pikiran infitah, punya pikiran internasional juga. Itu pertama. Yang kedua, pemikiran-pemikiran itu harus diimplementasikan dalam bentuk penyikapan, dalam bentuk statement, apalagi dalam pidato resmi. Jadi bagaimana sikap itu tercerminkan dalam pidato-pidato itu. Kemudian kita kan enak, oh iya berarti kita dalam bimbingan Roisam, kita dalam perhatian Roisam, kita dalam didampingi seperti itu, bukan kemudian malah itu anak-anak liar, 1-2 orang yang itu saja. Ini kan apa ini? Gitu Mas Yusuf. Oke. Ya, pemirsa Pada Suara TV, memang pidato Roisam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar menjadi pembicaraan di kalangan NU sendiri. Di tengah warga NU ada pemikiran atau kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, yaitu mengkritisi tentang nasabnya Ba'alwi. Nah, mungkin saya langsung ke Teguh Syed Qori ini sebagai pengkaji nasab. Syed Qori, ya, mungkin bisa Anda sedikit memberikan tambahan atau mungkin sedikit pandangan terhadap polemik nasab. Yang kedua, kontekstualnya adalah dengan pernyataan atau statement Kiai Haji Miftahul Ahyar dalam sebuah forum. Silakan, Syed Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian,